Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiansyah Bayu Saputra, NIM 2012211047, Prodi BKI 3B. Di sini saya akan membuat video tentang difabel dalam Al-Quran. 1. Konsep difabel dalam Al-Quran. Persepsi Al-Quran tentang disabilitas dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang konsep realitas keberagaman. Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ide tentang pluralitas juga tergambar dari gagasan bahwa kualitas seseorang diukur sesuai dengan kemampuannya. Artinya seseorang diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kami kepada apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. 2. Penyebab disabilitas. Ditinjau dari faktor penyebab terjadinya disabilitas dapat dikelompokkan menjadi 1. Faktor genetik, 2. Faktor kronik, C. Faktor hukuman bagi pelaku kejahatan. Ayat Al-Quran menggambarkan bahwa hubungan antara manusia dengan disabilitas serta penyakit tidak bisa dipungkiri. Kebijakan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi terkait dengan pandangan bahwa disabilitas merupakan bentuk hukuman. 1. Banyak hadis yang menjelaskan tentang ampunan dan toleransi terhadap orang-orang melakukan dosa. Di sisi lain, keterkaitan antara disabilitas atau penyakit dengan pelaku kejahatan tidak bisa diabaikan. 2. Disabilitas yang dialami seseorang juga bisa mengurangi dosa dan menghindari diri dari hukuman yang lebih berat di akhirat kelak. 3. Disabilitas sebagai bentuk hukuman seharusnya dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hambanya dan karena hukuman di akhirat. 4. Seseorang tidak akan mengalami disabilitas sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukan orang lain. 3. Sikap terhadap difabel. Al-Quran sendiri mengembangkan sikap positif terhadap difabel. Sebagai bukti, Al-Quran memberikan akomodasi khusus sehingga mereka dapat beribadah seperti yang lainnya. Hal ini tergambar dalam ayat surah Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi beserta berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab mereka."
sikap-sikap dalam menghadapi difabel. 1. Perlakuan mereka sama atau tidak membedakan. 2. Selalu bertanya sebelum membantu. 3. Jangan anggap berbeda atau aneh. 4. Jangan menatap terlalu lama. Dan 5. Selalu menghargai. Tugas yang kedua, etika sosial terhadap difabel netra. Polemik istilah tunanetra atau difabel netra. Pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap difabel tidak terlepas dari definisi yang sudah diterima dan membentuk cara pandang umum terhadap mereka. Pandangan fundamental Al-Quran terhadap penyandang disabilitas khususnya difabel netra dan bagaimana Al-Quran memperlakukan mereka mengungkapkan kembali makna kata kunci dalam Al-Quran. Salah satunya, Abdul Halim menulis catatan pendek tentang The Blind and the Quran dalam Journal of the Quranic Study. Adapun teori yang digunakan dalam semantik Al-Quran yang diperkenalkan Toshihiko Isuzu, yaitu A. Melacak basic meaning, makna dasar. B. Relational meaning, makna relasional. C. Semantic field, medan semantik. Para pakar bahasa menyebut semantik sebagai ilmu bahasa yang mempelajari makna dengan menggunakan kajian semantik Al-Quran dalam menganalisis ayat-ayat Al-A'ma, berarti berusaha melihat wawasan. Polemik istilah tunanetra atau difabel netra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, tunanetra berarti rusak, kurang, tidak memiliki, tidak sempurna. Sedangkan netra berarti mata. Gabungan dari dua kata ini kemudian diartikan buta. Menurut Ra'fah, definisi dan makna disabilitas telah menjadi perdebatan panjang. Definisi kecacatan dalam dunia medis telah digugat karena dianggap menjadi penyebab terhadap perlakuan munculnya diskriminasi dan marginalisasi difabel dalam struktur sosial. Istilah tunanetra dianggap tidak layak untuk digunakan karena memposisikan seseorang yang mengalami keterbatasan fungsi indera penglihatan sebagai cacat individu. Istilah difabel netra juga disebutkan dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1991. Ada 5 macam difabel, yaitu 1. Difabel netra, 2. Difabel rungu, 3. Difabel wicara, 4. Difabel daksa, dan 5. Difabel daksa relasional. Makna dasar. Kajian semantik, basic meaning. Menurut definisi Isuzu, makna dasar adalah something inherent in the word itself which carries with wherever it goes. Kata kunci yang menjadi fokus kajian makna dasar adalah kata al-a'ma, diartikan ketidakmampuan untuk melihat kebenaran. Kata al-a'ma dapat digunakan pada dua makna, yaitu denotatif dan konotatif. Denotatif yang berarti kebutaan fisik atau pada mata, dan konotatif adalah kebutaan batin atau pada hati. Maka makna relasional dengan paralel retorik. Makna relasional adalah setiap kata yang menempati posisi dalam kalimat akan menghasilkan makna baru. Hubungan kata kunci dengan kata-kata yang lain juga akan membentuk medan semantik. Kata al-a'ma muncul secara berulang-ulang dalam beberapa ayat dengan makna yang sama, menunjukkan makna menjadi bagian penting dalam membentuk wawasan Al-Quran. Paralel ayat yang mengandung kata al-a'ma dengan makna tidak melihat secara fisik terdapat dalam surah Al-Fath ayat 17 dan surah Al-Abasa ayat 2. Paralel kumpulan ayat yang menunjukkan pada makna konotatif terdapat di dalam surah Al-An'am
ayat 104, surah Al-Maidah ayat 71, dan surah Al-Baqarah ayat 171. Paralel Al-A'ma yang berarti kegelapan di hari akhir terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 66, surah Fussilat ayat 44, dan surah Al-Isra ayat 97. Paralel Al-A'ma dalam arti kebutaan dari petunjuk kebenaran terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 66, surah Fussilat ayat 17, dan surah Yunus ayat 43. Paralel ancaman bagi yang buta hati terdapat di dalam surah Muhammad ayat 23, surah Al-A'raf ayat 64, dan surah Toha ayat 124. Paralel apresiasi Al-Quran terhadap orang yang buta fisik terdapat di dalam surah An-Nur ayat 61, surat Al-Fat ayat 17, dan An-Nisa ayat 95. Paralel perbandingan orang-orang Al-A'ma dan Al-Basir dalam makna konotatif terdapat di dalam surah Ghafir ayat 58 dan surah Hud ayat 24. Paralel ayat yang mengandung kata Al-A'ma dengan kata Al-Dalal atau kesesatan terdapat di dalam surah Al-Naml ayat 81, surah Ar-Rum ayat 53, dan surah Az-Zukhruf ayat 40. Medan semantik, pergeseran dan tahapan yang dilalui dalam berbagai ayat membentuk pandangan khusus tentang Al-A'ma di dalam Al-Quran, dan pandangan khusus itulah yang dimaksudkan sebagai medan semantik. Ada beberapa kata atau frase kunci yang masuk dalam jaringan semantik kata Al-A'ma sehingga menjadi kata kunci sebuah sistem yang saling menguatkan maknanya. Eksistensi difabel netra dalam wawasan Al-Quran. Kata Al-A'ma dengan berbagai derivasinya dalam 33 ayat Al-Quran menunjukkan adanya perhatian khusus kata ini sebagai bagian dari wawasan Al-Quran. Kajian kata Al-A'ma dan Al-Quran menunjukkan bahwa konotasi negatif yang sering disematkan bagi Al-A'ma terbantahkan. Penggunaan kata Al-A'ma sebagai analogi bukanlah pada makna denotatifnya, tetapi pada makna level konotatifnya. Kata Al-A'ma dalam wawasan Al-Quran tidak hanya sekedar sebuah kata biasa, tetapi menjadi konsep penting dalam membangun sebuah kritik sosial. Kesimpulan, dalam Al-Quran setidaknya ada Al-A'ma memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan konotatif. Ada dua hal yang sedang diperjuangkan Al-Quran terkait difabel, netra, atau memiliki keterbatasan penglihatan. Kritik sosial Al-Quran ini harus dibawa untuk mengonstruksi etika sosial terhadap difabel netra, yaitu tidak memposisikan mereka sebagai kaum tertindas dan termarginalkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.